kabar kalian? Masih sehat kan? Jaga diri baik-baik ya. Baiklah, video kali ini saya akan review sebuah novel yang judulnya yaitu Di Bawah Lindungan Ka'bah, karya Hamka, atau nama lengkapnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Kampung Molek, Maninjau, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908. Selain terkenal sebagai sastrawan, ia juga seorang intelektual Islam, wartawan, dan aktivitas politik kenamaan. Novel ini terbit pada tahun 1978. Penerbit yaitu Bulan Bintang. Novel ini terbit pertama kali di majalah Pedoman Masyarakat sebagai cerita bersambung dan tertib sebagai buku di Medan tahun 1938 pada cetakan ketiga selepas zaman penjajahan tahun 1951. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka. Baiklah, langsung review aja. Novel ini menurut saya covernya menurut saya baguslah. Isinya juga tidak terlalu banyak dan isi tidak terlalu sulit untuk memahami. Khususnya mahasiswa asing seperti saya ini, saya sarankan untuk membaca novel ini karena isinya mudah dipahami dan tidak merasa bosan waktu ketika membaca. Dan di belakang ini juga ada sinopsisnya yang menggambarkan ini cerita mengenai apa. Di dalam sebuah novel ini ada watak yang penting, yaitu Hamid, Zainab, Ibu Asiyah. Ibu Asiyah itu ibu bagi Zainab, dan Engku Haji Ja'far. Engku Haji Ja'far itu adalah ayah bagi Zainab, dan ibu Hamid dan Saleh. Saleh itu teman yang baik, teman akrab, dan teman seperjuangan sama Hamid. Dan Rosna itu teman bagi Zainab. Teman-teman heran kan? Loh, kok gak sebut nama ayah Hamid? Saya jelas ya, karena ayahnya sudah meninggal dunia sejak Hamid itu masih kecil. Baiklah, saya langsung cerita ya. Hamid adalah seorang miskin dan seorang anak yatim karena ayahnya meninggal dunia sejak Hamid masih kecil-kecil. Seingat saya, yang saya sudah baca dalam novel ini, Hamid itu masih umur 4 tahun. Dia belum kenal siapa ayahnya, cuman bisa lihat foto atau gambar-gambar di dinding aja. Setelah ayahnya meninggal dunia, Hamid tinggal berdua sama ibunya. Hamid sama ibu itu ditinggal dalam rumah yang kecil-kecil yang sudah tua. Setelah itu ada orang laki-laki 2-3 orang masuk meminta ibunya untuk menjadi istri, tapi semuanya telah ditolak oleh ibunya karena ibu Hamid itu masih rindu kepada
si ayah Hamid kepada almarhum ayah Hamid tadi. Kelamaan Hamid pun sudah besar. Kehidupan Hamid hanya menjual kue, sedangkan anak-anak yang lain bisa masuk ke sekolah. Pada suatu hari, ketika dia sedang menjual kue, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang yang kaya, yaitu Engku Haji Ja'far. Engku Haji Ja'far itu yaitu bapak bagi Zainab. Engku Haji Ja'far mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Zainab. Dengan sifat Hamid yang rajin, sopan, dan berbudi, maka Engku Haji Ja'far merasa kasihan dan menyayangi Hamid. Lalu Tengku Haji Ja'far itu dianggap Hamid itu sebagai anak kandungannya, anak sendiri. Hamid sangat menyayangi Zainab. Zainab juga sangat menyayangi kepada Hamid. Ketika Hamid dan Zainab menjadi remaja, dalam hati masing-masing tambah perasaan kasih sayang atau cinta lebih dari saudara. Setelah beberapa lama kemudian, dengan tidak sangka-sangka menimpa musibah besar terhadap Hamid, yaitu kematian Tengku Haji Ja'far, ayah bagi Zainab tadi. Terus kematian ini membawa perubahan perhubungan di antara Hamid dan Zainab itu, sehingga buat Hamid itu merasa diri sebagai orang lain dari keluarga Zainab. Setelah itu, tidak beberapa lama datang musibah lagi, yaitu ibu Hamid jatuh sakit. Sakitnya sangat parah, membawa kepada meninggal dunia. Suatu hari kemudian, ibu Zainab, yaitu ibu Asiyah itu, hari kemudian ibu Zainab, yaitu Asiyah tadi, mengatakan kepada Hamid bahwa Zainab akan dijodohkan dengan laki-laki lain. Kemudian ibu Zainab meminta kepada Hamid untuk melunakkan hati Zainab agar mau menerima laki-laki tadi yang dipilih oleh ibunya. Hamid terpaksa menurutinya, meskipun Hamid merasa sedih karena Zainab adalah orang yang dia sangat sayang, tapi dijodoh orang lain. Tapi dia sanggup menerima permintaan ibu Zainab tadi. Setelah Hamid berbicara sama Zainab, Hamid memutuskan untuk pergi meninggalkan kampungnya. Tiada seorang pun tahu bahwa Hamid mau pergi kemana. Dia meninggalkan Zainab dengan diam-diam pergi ke Medan. Sudah sampai di Medan, dia menulis surat kepada Zainab. Dalam surat itu, Hamid mencurahkan isi hatinya kepada Zainab. Setelah Zainab menerima surat itu, Zainab merasa sedih banget. Dari Medan, Hamid melanjutkan perjalanan menuju ke Singapura, berlayar menuju ke Basrah.
masuk ke Irak, akhirnya sampai ke tanah suci, yaitu Mekah. Ketika musim haji, banyak tamu menginap di tempat yang Hamid bekerja. Di antara para tamu yang hendak menunaikan ibadah haji, dia melihat temannya yang bernama Saleh. Saleh adalah seorang teman Hamid semasa sekolah agama dulu. Dia dapat banyak berita tentang kampungnya, dan termasuk juga bahwa ibu Zainab tadi sudah meninggal dunia, dan dia dapat juga berita keadaan Zainab. Dari penuturan Saleh, Hamid dapat mengetahui bahwa Zainab itu sedang mencintainya. Sejak kepergian Hamid, Zainab sering sakit, dan Zainab juga tidak jadi menikah dengan laki-laki yang dipilih oleh ibunya tadi. Semakin hari penyakitnya semakin tambah, sehingga Zainab meninggal dunia. Kemudian hari, Hamid pergi wukuf ke Arafah karena menjadi rukun yang tidak dapat ditinggalkan pada pekerjaan haji. Sudah selesai pekerjaan di Arafah, Hamid kembali lagi ke Mekah dengan keadaan sakit karena panasnya matahari, sehingga sampai Saleh harus menyewa orang untuk menandu Hamid. Untuk menandu Hamid waktu tawaf di Ka'bah. Kemudian Saleh melihat muka Hamidnya sudah tampak berbayang tanda-tanda dari kematian. Saleh mendekati Hamid. Kedengaran Hamid membaca doa yang berbunyi, "Ya Rabbi, ya Tuhanku, yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwasanya di bawah lindungan Ka'bah, rahmat Engkau yang suci dan terpilih ini, saya menadahkan tangan memohon karunia. Kepada siapakah saya akan pergi memohon ampun kalau bukan kepada Engkau, ya Tuhan? Tidak ada seutas tali pun tempat saya bergantung daripada tali Engkau. Tidak ada satu pintu yang akan saya ketuk lain daripada pintu Engkau. Berilah kelapangan jalan buat saya hendak pulang ke hadirat Engkau. Saya hendak menuruti orang-orang yang dahulu dari saya, orang-orang yang bertali hidupnya dengan saya. Ya Rabbi, Engkaulah yang Maha Kuasa. Kepada Engkaulah kami sekalian akan kembali." Setelah itu, suaranya tiada kedengaran lagi karena datang ajalnya. Sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah saya membaca novel ini, saya merasa ikut duka cita dan sedih dengan cinta Hamid sama Zainab tadi. Sedangkan berdua-dua itu sesama cinta, tapi gak bisa hidup bersama. Dan dalam cerita ini juga saya dapat mengetahui tentang cinta. Jika kita cinta kepada seseorang, kasih taulah kepadanya. Siapa tahu terkadang dia juga masih cinta kepada kita. Cinta sesama cinta, insya Allah akan menjadi cinta yang halal, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
dan hidup bahagia selama-lamanya. Amin.